Kembali menuju ke Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Pak Dedi, apa saja yang kemudian sudah terjadi pelanggaran hari ini meski belum ada tindakan, besok akan dilakukan tindakan berupa teguran dan juga sanksi. Bisa disampaikan Pak, jenis pelanggarannya apa saja yang bisa kemudian diberikan teguran atau bahkan sanksi? Yang pasti sih ada beberapa sektor yang masih membuka usaha ya. Oke, misalnya yang Pak? di luar yang dikecualikan. Misalnya bengkel kendaraan bermotor. Ya, kemudian juga misalnya toko yang khusus menjual misalnya komputer gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa. Kemudian juga kalau misalnya yang lain-lain seperti pelanggaran-pelanggaran pemakaian masker ya yang belum tertib. Kemudian juga misalnya cara komposisi orang duduk di dalam kendaraan pribadi misalnya. Itu juga masih ada banyak. Komposisi seperti apa Pak yang harusnya dilakukan? Satu di depan, satu di tengah, satu di belakang, ini kalau tiga baris ya? Betul. Kalau dua baris? Kalau dua baris ya satu di depan, satu di belakang. Hanya berdua. Kalau motor boleh berboncengan? Kalau satu keluarga, satu alamat seperti di Jakarta misalnya? Iya sama. Jadi Kota Bogor itu dan kota-kota di Bodebek ini adalah mengadopsi Pergub DKI. Oke, baik. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok di antara kedua wilayah ini. Oke. Jadi bukan hanya di lalu lintas yang kemudian akan dilakukan checkpoint, tapi juga akan keliling ke daerah-daerah, keliling ke daerah-daerah melihat apakah nanti misalnya masih ada usaha-usaha yang tidak termasuk pengecualian masih buka. Bapak katakan tadi misalnya bengkel atau toko komputer atau toko-toko yang lain yang tidak terkait dengan logistik dan pengecualian yang lain. Betul. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ada catatan dari sini? Iya, menurut saya yang penting itu karena PSBB itu intinya pada penegakan hukum. Karena itu yang penting adalah bagaimana sosialisasi dari PSBB itu harus sampai ke masyarakat di tingkat paling bawah lah. Artinya kalau Jawa Barat ini kan wilayahnya sangat luas ya. Penduduknya kebanyakan di pedesaan, di kampung-kampung. Karena itu menurut saya perlu dipikirkan dengan matang supaya apakah penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena tentu keterbatasan aparat juga, kemudian budaya hukum kita juga tidak terlalu disiplin gitu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang paling perlu diperhatikan juga mengenai itu jaring pengaman sosial. Iya, Pak, sebentar Pak, sebelum ke jaring pengaman sosial Pak. Tadi Bapak katakan ada di kampung-kampung, desa dan sebagainya di Kota Bogor atau mungkin nanti Kabupaten Bogor. Tapi karena kita berbincang dengan Wakil Wali Kota Bogor, jadi kita bicara Kota Bogor. Apa yang Bapak bayangkan dengan adanya kampung-kampung, desa misalnya terkait dengan PSBB ini? Iya, kalau mereka kan selama ini kan hidupnya di kampung dengan mobilitas yang relatif rendah lah. Artinya kalau misalnya nanti ada pelanggaran dia tidak tahu kan dia jalan kemana kemudian itu dikenakan sanksi misalnya. Ini kan menjadi persoalan. Tetapi kalau yang mereka di kota kan sudah tadi pagi sudah tahu bahwa di situ di KRL aja sudah masih penuh seperti itu. Berarti kan artinya program atau kebijakan social distancing atau physical distancing kan belum bisa berjalan. Informasi yang belum tersampaikan kepada mereka itu yang Bapak khawatirkan? Iya. Dan akan memunculkan gesekan-gesekan nanti di lapangan? Betul, itu yang mengkhawatirkan. Saya langsung menuju ke Pak Wakil Wali Kota. Pak Dedi, apa yang bisa Anda sampaikan di sini Pak? Banyak yang kemudian belum terinformasikan. Dicontohkan tadi KRL, masih penuh Pak hari ini? Ya, jadi kami sudah bicara juga beberapa kali ya dengan Dirut KCI, dengan PT KAI, termasuk juga tadi kita rapat bersama dengan Kemenko Kemaritiman, kemudian Dirjen Perkeretaapian. Tujuannya begini ya, jadi penerapan PSBB ini kan mengikat pemerintah kota dan kabupaten untuk menyediakan jaring pengaman sosial. Nah, apabila pemerintah kota dan kabupaten mengikat, artinya ada KPI-nya, ada Key Performance Indicator yang harus dicapai. Nah, KPI-nya ini kan menurunnya tingkat COVID yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, maka akan diulang lagi 14 hari ke depan. Nah, artinya timbul lagi nanti beban biaya sosial yang harus diambil oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah kota, mulai dari tingkat pusat, terus provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekarang sudah kita keluarkan puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai dengan triliunan. Nah, kalau PSBB ini tidak berhasil, berapa besar kemampuan keuangan negara untuk membiayai jaring pengaman sosial ini? Bagaimana dengan sosialisasi? Betul Pak, kita punya masalah di kepatuhan, tapi kita juga punya masalah di masyarakat yang belum terinformasikan. Bagaimana Pemkot Bogor memastikan bahwa mereka sudah terinformasi semua, sehingga mereka patuh, mereka tahu, mereka sadar?
Bukan, kalau saya bukan melihatnya bukan seperti itu. Masyarakat sebetulnya sudah tahu ya. Sudah tahu, Bayangkan oke. kami sudah tahu lah dari mana. Kami sudah menutup peribadatan di rumah-rumah ibadah. Itu kan sebuah pencapaian tertinggi dari pengalaman spiritual seorang kepala daerah itu. Artinya masyarakat sendiri juga sudah paham bahwa ada resiko di situ. Dan itu harus dibicarakan misalnya lebih detail urusan-urusan tadi. Masalah COVID itu berbahaya, saya pikir terlalu bertele-tele lah. Masyarakat sebetulnya sudah tahu, masyarakat sudah sering lihat televisi, sudah ada di koran, sudah ada di radio, sudah ada di media online. Jadi tinggal ada nggak willingness dari masyarakat dan kemudian juga pemerintah juga mendukung semua sehingga tidak ada beban sosial saya ke yang Pak harus Trubus. dibayar lagi. Pak Trubus sudah tahu semua kok, tinggal bagaimana kesadaran masyarakat menurut Pak Wakil Wali Kota Bogor. Iya, itu kan secara rasional komprehensif ya. Seperti terjadi di Jakarta. Ternyata kan hari Jumat juga banyak masih sholat kan gitu. Jadi ini kan menjadi contoh bahwa sesuatu yang belum terinformasikan dengan baik, seringkali meskipun masyarakatnya sudah tahu, tetapi kalau penegakan hukumnya kemudian lemah, artinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sampai, ini kan pada ujungnya juga akan seperti terulang seperti itu. Artinya ya orang akan tetap berkerumun gitu. Misalnya sholat Jumat juga berkerumun kan gitu. Jadi solusi dari Anda apa Pak Trubus? Ya menurut saya ini penegakan hukumnya yang harus dimatangkan gitu loh. Jangan tidak sekedar atau menyiapkan sanksi-sanksi yang ringan misalnya gitu, tetapi harus menerapkan sanksi-sanksi yang benar-benar disampaikan secara clear lah kepada masyarakat gitu ya. Sehingga apa yang ada di bayangan? Sanksinya nggak boleh ringan, sanksinya harus berat? Ya, sebetulnya misalnya mereka kalau memang tetap membandel ya harus ditahan kan gitu, dikurung dulu sementara gitu. Jadi jangan membayangkan bahwa ini segala sesuatu akan berjalan secara normal-normal saja. Iya. Gitu. Tapi bagaimana Pak Trubus sementara yang kemudian pembebasan bersyarat yang sudah 2/3 masa hukuman semua dikeluarkan dari penjara. Sekarang kalau seandainya ada banyak kemudian yang dikurung kan jadi tidak physical distancing lagi di tahanan. Iya, justru itu menurut saya ini hal yang terpisah ya. Artinya bahwa mereka yang dikeluarkan dari penjara itu kan karena perhitungan-perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi perlu diingat bahwa ini kan persoalan bagaimana kita memberi sanksi kepada masyarakat yang dalam masa PSBB ini 14 hari ini, dan tadi disampaikan Pak Wakil juga katanya mau diperpanjang lagi, berarti kan ini kan ada sesuatu yang perlu kita bicarakan atau perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu salah satu kunci keberhasilan dari PSBB itu sendiri gitu loh. Oke, Pak Wakil Wali. Ya, jadi memang ini kita tanggung ya, karena ada sektor yang dikecualikan, makanya masyarakat juga bisa berdalih. Jadi misalnya kenapa masih berkeliaran di jalan? Karena misalnya mereka mau urusan yang tadi, yang dikecualikan. Nah kecuali tadi, kalau memang semuanya pembatasannya lebih ketat, artinya kan semua orang harus patuh. Seperti di India digebotin pakai bambu misalnya kan, atau pakai rotan, kan itu bisa. Tetapi kan kita tidak sampai ke sana, kita perlu ada pembuktian, kemudian ada pengadilan singkat di situ, kemudian juga kalaupun ada dendanya Rp9.000, apakah efektif atau tidak efektif? Makanya kalau dari sisi pemerintah kepada usaha-usaha yang tidak dikecualikan dan masih membuka kegiatan, tentu akan kita pertimbangkan untuk dicabut misalnya izin usaha. Itu yang paling mungkin. Kemudian juga misalnya tadi ada kartu teguran kalau memang sistem IT-nya juga belum terlalu canggih ya tadi ya. Dia melanggar di sini, melanggar di sana, tidak tercatat juga tidak efektif juga. Tetapi yang paling penting Mas Aiman, kita harus menyadari bahwa ini adalah sebuah misi kemanusiaan yang harus kita sukseskan. Kita harus menyelamatkan jiwa manusia. Jadi semua orang harus paham. Anak-anak sekolah ini sudah berkorban cukup lama. Sudah dari tanggal 14 ya mereka ada di rumah. Dan kemudian kalau masih kondisinya seperti sekarang, perpanjangan masa mereka belajar di rumah itu kan menjadi lebih lama lagi. Nah saya minta juga pelajar mahasiswa tolong tegur mereka yang masih keleleran di jalan-jalan ini. Ya supaya mereka bisa kembali ke sekolah dan ketemu sama teman-temannya. Iya, tapi yang menegur itu kan juga harusnya juga di rumah juga. Bukan, maksudnya kan selesai dengan cepat. Kalau sekarang kan beban buat pemerintah, bagaimana nanti kita menyiapkan lagi kita sepakat begitu Pak. Oleh karena itu kita mencari solusi. Tapi bagaimana terakhir Pak Wakil Wali Kota. Jadi kalau seandainya besok ada pelanggaran, meskipun Bapak katakan tadi bisa saja berbohong, meskipun akan ditindaklanjuti oleh petugas terkait kebohongan itu. Ya kita evaluasi terus lah. Jadi artinya memang kan yang penting itu efektivitas pelaksanaan PSBB. Kita tidak ingin sia-sia dan
uang yang sudah digelontorkan pemerintah pusat triliunan, pemerintah provinsi ratusan miliar, pemerintah kabupaten kota puluhan miliar ini tidak sia-sia. Itu Oke. saja. Saya ingin konfirmasi saja Pak, saya ingin kemudian ketegasan. Ya. Jadi jika ada pelanggaran yang jelas, selain Bapak katakan tadi bisa menutup kemudian perusahaannya, tokonya dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang masih nakal kemudian tidak mengindahkan aturan PSBB, apa sanksi terberatnya besok? Ya, sanksi terberat adalah tadi menjadikannya sebagai tersangka tipiring kan gitu kan. Tersangka tindak pidana ringan. Hukumannya? Bayangkan, hukumannya tadi tuntutannya tentu banyak ya. Tetapi kalau kita bicara apa tadi betul bahwa kemudian kalau tipiring ini kan tidak mungkin kita masukkan ke dalam penjara meskipun ada sanksi penjaranya. Ya paling tidak kita bahasanya KUHP-nya juga dirubah dulu kan supaya dendanya signifikan bukan Rp9.000. Yang sudah ada gitu. sekarang sanksi kurungannya berapa tahun Pak ancamannya? Ancamannya antara 1 sampai 4 tahun penjara ya. Oke, luar biasa itu sesungguhnya ya. Ya. Oke, baik. Pak Trubus tentu sudah terjawab tadi sanksinya, mekanisme hukumnya sudah ada, tegas, tinggal kemudian pelaksanaannya. Iya, menurut saya nanti yang paling pokok berarti implementasinya di lapangan. Akan tetapi perlu diingat bahwa budaya hukum di masyarakat kita ini tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya menegakkan hukum itu kan tidak semudah membalikkan tangan. Oleh karena itu perlu juga kiranya struktur atau aparat yang melaksanakan nanti harus benar-benar memahami bahwa kondisi masyarakat di Bogor yang begitu luas, begitu banyak, dan mereka banyakkan tinggal di pedesaan dan daerahnya juga ada yang naik gunung-gunung juga. Nah itu harus juga dipahami, tidak semata-mata hanya penegakan hukum dalam konteks membubarkan orang-orang berkerumun kan gitu. Jadi hal-hal yang sikawatnya budaya juga masih banyak di sana kan, orang gitanan, orang urusan hajatan meskipun lain tadi sudah dijawab oleh Pak ada. Wakil Wali Kota, bahkan ibadah pun sementara dihentikan untuk bersama-sama. Tentu kita mengharapkan ada hasil yang signifikan sehingga tidak perlu diperpanjang Pak Wakil Wali Kota ya. Betul, ini betul. Sampai 29 April betul Pak? Betul. 28 ya. 28 April, nanti mudah-mudahan tidak diperpanjang. Kecuali kalau tingkat penularannya masih tinggi, ada kemungkinan diperpanjang 14 hari lagi Pak? Betul, saya pikir kan itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan tingkat efektivitas kegiatan ini tercapai kalau memang situasinya seperti sekarang. Iya. Baik, dan semoga kita bisa sama-sama patuh terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim, dan juga analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus.